Sahabat Salimah, Islam adalah agama yang mutakamil, menyeluruh. Semua aspek kehidupan kita ada aturannya di dalam Islam. Bagaimana tata cara kita makan, tata cara kita berpakaian, tata cara berumah tangga, tata cara bernegara, sampai kepada hal-hal yang detail. Termasuk pula bagaimana kita bertetangga. Rasulullah memberikan pesan kepada kita, kalau kita ingin termasuk orang-orang yang beriman, maka muliakanlah tetangga kita. Untuk itu, ayo kita upayakan jangan sampai kita mengganggu tetangga kita, termasuk dari perbuatan kita dan juga lisan kita. Nah, ada beberapa hal yang harusnya kita hindari agar kita tidak mengganggu tetangga kita. Yang pertama, jangan membakar sampah sembarangan. Karena asapnya itu bisa mengganggu tetangga kita. Misalnya ketika pagi hari kita bakar sampah, dan sampah itu kan menghasilkan asap yang itu akan terbang kemana-mana. Padahal di saat itu bisa jadi tetangga kita atau orang dari jauh itu sedang olahraga pagi. Kalau olahraga pagi kan pengennya udaranya ini bersih, banyak oksigennya. Lah kami terus udaranya penuh dengan asap, ini kan akan mengganggu beliau-beliau yang sedang olahraga. Kita hindari yang demikian. Yang kedua, kita menjaga lisan kita dari keburukan-keburukan yang kita kadang-kadang terlepas omongan menceritakan keburukan tetangga kita. Kita jaga jangan sampai lisan kita menyakiti tetangga kita. Dengan komentar-komentar kita, dengan kritikan-kritikan kita. Misalnya dalam kegiatan PKK, kegiatan arisan atau pertemuan RT, kita jaga usahakan jangan sampai lisan kita menyakiti tetangga kita. Ketika usul gunakan kalimat yang baik yang bisa diterima oleh tetangga kita. Kemudian jangan mengganggu tetangga juga dengan bau masakan kita. Bisa jadi ya tetangga kita sedang lapar terus bau masakan kita. Maka Rasulullah menyuruh kita untuk berbagi apabila kita punya makanan, apalagi makanan ini baunya sampai mengganggu tetangga. Ya bukan harus setiap hari sih, tetapi kita upayakan sekiranya jika bau masakan kita ini sampai menyebar ke tetangga yang aromanya kuat, kita upayakan untuk bisa berbagi dengan tetangga. Jangan sampai tetangga kita cuma membayangkan aja itu kayaknya enak banget gitu ya. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah dari suara. Mungkin orang itu nggak sadar ketika nyetel musik yang kenceng. Dia menikmati aja apa yang dia lakukan, tapi ternyata tetangga sebelah lagi sakit. Yang dia sangat terganggu dengan suara yang keras itu. Yang ini akan memperparah kondisinya. Atau dengan teriakan-teriakan kita, misalnya lagi marah sama anak ya, yang akhirnya tetangga jadi terganggu, bisa jadi beliau sedang istirahat. Kita jaga, jangan sampai kita menimbulkan suara yang bisa mengganggu tetangga kita. Dan juga kita upayakan sampah, ya, sampah yang ada di dalam rumah kita. Kita upayakan jangan sampai mengganggu tetangga kita. Kalau kita membuang sampah di luar, kita usahakan tutupnya rapat. Kadang-kadang kalau kita tidak menutup dengan rapat sampah yang ada di luar, ini akhirnya diberantakin lagi sama kucing, yang akhirnya sampahnya jadi berantakan. Kalau pasti bisa berterbangan ke rumah tetangga. Ini kita upayakan. Jangan sampai kita mengganggu tetangga dari sampah. Demikian sahabat Salimah, semoga bermanfaat dan kita bisa menjalankannya.